Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Via Mutakin. Kali ini Via gak akan dulu bikin makeup tutorial atau nge-makeupin orang karena memang mukanya lagi perjing banget. Mohon doa ya teman-teman, semoga cepat sembuh dirawat aku. Karena ini tuh gara-gara aku berhenti pakai skincare dokter. Setelah 2 tahun pemakaian aku berhenti dan sekarang lagi pengobatan, semoga jadinya bersih dan tidak timbul lagi perjing. Mohon doa ya teman-teman, terima kasih. Oke, kita lanjut aja. Hari ini aku mau bikin video tentang aku 2 kali gagal sidang. Sebetulnya bukan hanya sidang skripsi. Yang pertama aku gagal sidang komprehensif, dan yang kedua terjadi lagi aku gagal sidang skripsi juga. Oke, tapi sebelumnya tuh jangan lupa dulu di subscribe dulu di sini, subscribe, nyalain juga tombol loncengnya, terus jangan lupa juga videonya di like, terus komen juga di bawah ke depannya aku harus bikin video apa lagi, dan jangan lupa juga follow Instagram aku di sini. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke videonya. Jadi aku sekarang bakal jelasin faktor-faktor yang menghambat, faktor-faktor yang ngejadiin gagal sidang tuh kayak apa aja. Itu terjadi buat aku, terus aku juga ceritain hal-hal pada umumnya yang bisa terjadi kalau kita ternyata harus gagal sidang gitu ya. Ini setelah aku bakal ngungkapin faktor apa aja, aku juga bakal sedikit sharing atau kasih solusi-solusi untuk menghadapi ikhtiar kita. Bisa sedikitnya mengatasi gagal sidang. Oke, untuk yang pertama, faktor yang menyebabkan kita gagal sidang adalah kita nggak punya timeline tentang kita kapan harus lulus, kita kapan harus mengerjakan skripsi, kita kapan harus bimbingan skripsi, dan lain-lain. Jadi ya udah wes santuy aja gitu, ya udah saberesna. Tapi kan kalau misalnya kita meniatkan ya udahlah saberesnya, tapi kalau dari kitanya cuman timbul niat tapi kita nggak punya tulisan. Kalau aku sampai nulis jadwal bimbingan skripsi sama dosen pembimbing aku tuh seminggu sekali, dan di hari apa dikasih alarm di handphone, karena hal itu tuh ngebantu banget. Untuk yang kedua, faktor yang menyebabkan gagal sidang itu adalah nggak punya janji sama diri sendiri bahwasanya kita bakal konsisten buat ngelakuin timeline yang udah kita buat. Selain itu juga harus dijadiin prinsip. Jadi timeline yang kita buat, kita jadiin prinsip bahwasanya kita bakal konsisten buat ngelakuin semua rule yang udah ditulis di timelinenya. Oke, yang ketiga yang bikin kita gagal sidang adalah niat yang kita bangun salah. Diniatkan bukan semata-mata karena Allah, tapi dari niat itu teh masih ada tendensi geningan guys. Jadi contohnya teh tuh kayak gini, misalnya aku pengen lulus cepat, jadi aku nanti setelah lulus aku punya hal untuk dibanggakan bahwasanya aku adalah salah satu mahasiswa yang terindikasi lulus cepat. Bahasa dibangga-banggakan kepada orang lain tentunya. Nah, itu hal-hal yang sebetulnya bakal ngejadiin gagal sidang sih. Karena kenapa? Di situ ada yang namanya takdir Allah. Takdir Allah yang kita tahu semua indah pada waktunya tentunya pasti. Dan kenapa Allah tidak mengizinkan untuk kita sidang pada saat gelombang yang kita inginkan, artinya lebih cepat gitu ya, biar kita tidak terjerumus ke dalam dosa perdosaan yang ada di dalam tingkah laku kita ke depannya. Yang keempat, kita kurang memahami karakteristik dosen pembimbing kita. Nah, ini hal yang menurut dia penting, sangat penting. Oke. Jadi yang kita perlu tahu itu adalah soal apa aja, karakteristik kumaha maksudnya. Yang pertama, gaya beliau ketika bimbingan. Beliau enaknya bimbingan teh kayak gimana?
Terus waktu yang beliau luangkan untuk mahasiswa yang bimbingan teh apakah setiap hari boleh, atau seminggu sekali, atau 3 hari sekali, atau kayak gimana? Beliau mempersilahkan waktu. Terus tempatnya beliau sukanya di mana. Terus juga karakteristik soal beliau orangnya ngaret atau enggak. Terus beliau susah dihubungi atau enggak. Dan lain-lain itu yang harus kita cari tahu. Ya minimal misalnya dari kakak tingkat yang udah berpengalaman atau dapat dosen pembimbing yang sama dengan kita saat ini misalnya. Nah itu dikomunikasikan dan ditanyakan solusinya seperti apa kepada mereka-mereka yang tahu. Waktu kemarin salah satunya karena ya mungkin karena hal ini juga dosen pembimbing yang satunya sudah mengizinkan untuk daftar, tapi dosen yang satunya lagi susah dihubungi. Mungkin pada akhirnya Pia ngerti di akhir tehnya itu salahnya teh. Bahwasanya memang kalau mau bimbingan itu harus sesuai absen yang kita udah ngisi dari kapan tahu dari awal. Jadi waktu itu tuh Pia tuh absennya nomor 5, jadi otomatis nunggu dulu yang nomor 1 sampai nomor 4, walau udah mah beliau susah dihubungi memang. Dan Pia taunya itu di akhir-akhir setelah memang dinyatakan Pia gagal sidang. Terus juga Pianya yang salah karena lelet untuk menghubungi beliau. H-2 penutupan sidang Pia baru ngasihin file yang harus direvisi. Nah itu kesalahan fatal banget. Pia tahu karakteristik secara menyeluruhnya tuh sekarang-sekarang. Dan awalnya memang ngerasa kayak ini kenapa sih susah banget dihubungi, maksudnya udah di PC WA susah, di grup susah. Padahal maksudnya detail kan kita mahasiswa pasti ngomongnya pengen lulus cepat atau gimana-gimananya detail gitu ya. Terus kita ngobrolin juga bahwasanya penutupan pendaftaran sidang skripsi tinggal beberapa hari lagi, diceritain, maksudnya dikomunikasiin gitu ya. Gak tahu di-read atau enggaknya karena waktu itu sampai tahu beliau tidak dicentang biru WA-nya, terus sampai ditelepon seluler nggak bisa, terus di grup bimbingan ditanyain juga nggak bisa juga. Sampai pada waktunya beliau ngomen foto di IG. Ini mah ceritakan ya guys ya, kita udah follow-followan, terus aku ngepost di feed IG, terus waktu itu beliau nge-like fotonya dan ngomen fotonya. Tapi selama kita cariin beberapa hari bales dan tiba-tiba muncul di komen IG. Gimana rasanya? Ya udah dicariin, ditelepon, di itu ini nggak bisa. Akhirnya kan kesempatan buat akhirnya Pia DM beliau hanya di scene aja karena yaitu kesalahan Pia dari awal. Pia nggak tahu karakteristik beliau, bahwasanya beliau tuh emang harus meruntut dari absen bimbingan dan kita nggak bisa memastikan bahwasanya sehari beres gitu bimbingan karena 3 hari atau beberapa hari misalnya baru dibales. Nah itu kesalahan yang Via alami Via gagal sidang gelombang kemarin ya. Di situ Via baru komunikasi dengan kakak tingkat. Akhirnya kakak tingkat menjelaskan memang bukan hanya oleh mahasiswa susah dihubungi, tapi kadang oleh rekan sejawatnya juga susah dihubungi. Tapi tetap harus alhamdulillah dan mengikhlaskan kan ya. Dan itu teh takdir Allah yang bakal kita nemu hikmah juga nanti di ke depannya. Oke, untuk yang kelima adalah kitanya yang gak gercep. Ya gimana mau selesai dong skripsinya kalau nggak dikerjain. Gimana mau bimbingan, ngerjainnya juga belum. Apa yang mau direvisi, apa yang mau dibimbingkan kalau skripsinya belum. Nah itu yang sedikitnya Pia alami juga. Malesnya luar biasa mengerjakan skripsi. Gogodana meni luar biasa pisan. Akhirnya di detik-detik menuju dibukanya pendaftaran dan mau ditutupnya pendaftaran, baru kan kita gercep mengerjakan pengen. Pada akhirnya ada hal yang kita lupain, kita nggak kenal sama karakteristik dosen secara detail. Akhirnya kita gagal sidang. Nah itu aja mungkin teman-teman 5 faktor yang bisa menyebabkan gagal sidang. Dan ada beberapa solusi yang bisa kita sama-sama lakuin untuk memperbaiki ke depannya.
Semoga kita semua selalu diberikan yang terbaik, dan dibalik kegagalan-kegagalan yang kita alami, pasti ada hikmah yang luar biasa yang gak bakal orang lain dapetin. Dan ini adalah sebuah kasih sayangnya Allah untuk kita, untuk tidak terjerumus ke dalam dosa perdosaan yang panjang dan berkelanjutan. Gitu teman-teman, terima kasih buat teman-teman semuanya udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa di subscribe, terus juga di like, terus di komen di bawah kedepannya aku harus bikin video apa lagi. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.